Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rismanantia Kamalil Hilwa, NIM 42014189094 dari Pendidikan Fisika UNES Angkatan 2018. Kita langsung saja ke materinya ya. Yang pertama adalah validitas. Apa sih sebenarnya validitas itu? Nah, validitas itu merupakan satuan yang menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas, atau butir dalam suatu tes atau instrumen tersebut mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes tersebut. Artinya, tes itu valid apabila butir-butir tes itu mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang akan diujikan atau yang seharusnya dikuasai secara proporsional. Untuk selanjutnya, ada beberapa istilah validitas menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Asbar pada tahun 1986. Validitas merupakan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Dan pengertian yang kedua adalah menurut Cooper dan Sindel dalam Zuluganev tahun 2006, yaitu validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti tersebut. Jadi di sini artinya variabel yang valid itu merupakan variabel yang benar-benar tepat sasaran, yang akan benar-benar diukur, yang akan benar-benar diteliti oleh peneliti tersebut dan tidak salah sasaran seperti itu. Untuk selanjutnya, jenis validitas. Jenis validitas yang pertama adalah validitas konstruk, yaitu validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Jadi di sini validitas konstruk itu merupakan validitas yang benar-benar tepat sasaran sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Seperti itu. Untuk jenis validitas yang kedua itu validitas empiris yang ditentukan berdasarkan kriteria, entah itu internal maupun eksternal. Di sini apa sih sebenarnya kriteria internal dan eksternal itu? Nah, selanjutnya adalah kriteria internal. Kriteria internal merupakan kriteria yang mengambil tes itu sendiri sebagai patokannya. Nah, validitas yang menggunakan kriteria internal pada penentuan validitas tersebut dikatakan validitas internal. Sedangkan kriteria eksternal adalah hasil ukur instrumen atau tes lain di luar instrumen itu sendiri yang menjadi patokan. Seperti halnya kita membuat suatu instrumen lalu kita mengambil instrumen lain sebagai patokan kepada instrumen kita seperti itu, sehingga uh, alat ukur atau instrumen yang menggunakan kriteria eksternal sebagai patokannya disebut validitas eksternal. Nah, untuk menentukan validitas internal, kita bisa menggunakan rumus koefisien korelasi, yaitu seperti pada rumus berikut ini, yaitu Rxy sama dengan ini, di mana Rxy merupakan koefisien korelasi variabel X dan Y, dan sigma Xy merupakan jumlah perkalian variabel X dan Y. Untuk selanjutnya adalah tentang reliabilitas. Sebenarnya reliabilitas itu apa sih? Nah, reliabilitas itu merupakan sejauh mana suatu pengukuran itu dapat dipercaya. Apabila suatu hasil pengukuran itu selalu berubah setiap saat kita melakukan pengukuran, maka pengukuran tersebut dikatakan tidak dapat diandalkan. Di sini, reliabilitas itu merupakan kekonsistenan dari suatu alat ukur untuk menentukan ukuran dari apa yang ia ukur. Seperti kita jika melakukan beberapa kali pengulangan dalam mengukur sesuatu, apabila hasilnya selalu berdekatan atau relatif sama, itu berarti apa yang kita ukur sudah reliable. Nah, penelitian dianggap dapat diandalkan apabila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Dan penelitian tersebut dikatakan tidak dapat diandalkan apabila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Seperti istilahnya saat kita melakukan pengukuran, pada suatu penelitian pun kita juga diharuskan melakukan pengukuran. Nah, apabila hasil dari penelitian tersebut selalu berbeda-beda setiap kita mengulanginya, maka dikatakan penelitian tersebut tidak dapat diandalkan. Nah, untuk selanjutnya, reliabilitas menurut para ahli. Yang di sini saya memasukkan satu sumber saja, yaitu menurut Azwar pada tahun 1986, yaitu reliabilitas merupakan ketepatan atau keajekan alat ukur dalam menilai apa yang dinilainya. Dalam artian,
kapanpun alat penilaian itu kita gunakan atau kita pakai. Nah, alat tersebut menghasilkan hasil ukuran yang selalu sama atau relatif sama. Apabila ada perbedaan sedikit, perbedaan itu akan tetap berdekatan, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah jenis reliabilitas. Jenis yang pertama yaitu reliabilitas konsistensi tanggapan responden, dan reliabilitas yang kedua yaitu reliabilitas konsistensi gabungan butir. Sebenarnya apa sih beda antara konsistensi tanggapan responden dan konsistensi gabungan butir? Nah, di sini yang membedakan keduanya adalah dikenainya. Siapa yang dikenakan reliabilitas tersebut? Pada konsistensi tanggapan responden yang dikenai itu adalah responden atau objek ukur terhadap tes atau instrumen yang sudah dipakai. Nah, untuk konsistensi gabungan butir, instrumen itu sendiri yang dikenakan uji reliabilitas. Jadi, di sini reliabilitas konsistensi tanggapan responden mempersoalkan apakah tanggapan responden tersebut sudah baik atau konsisten atau belum, dan reliabilitas konsistensi gabungan butir itu berkaitan dengan kemantapan antara butir suatu tes, di mana tes tersebut apakah sudah konsisten atau belum, seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk menentukan uji reliabilitas dapat dinyatakan dengan rumus alpha-Cronbach, yaitu menggunakan R11 sama dengan N per N-1 dikalikan dengan 1 min sigma delta T kuadrat dibagi dengan delta T kuadrat. Nah, di sini R11 merupakan reliabilitas yang dicari, N merupakan jumlah item pertanyaan yang diuji, dan sigma delta T kuadrat sama dengan jumlah varian skor tiap item, dan delta T kuadrat merupakan varian total dari data-data tersebut. Nah, apabila nilai alfa dari rumus alfa Cronbach tadi sudah ditemukan, maka kita dapat melihat pada tabel seperti ini. Apabila nilai alfanya kurang dari 0,5, maka reliabilitas dinyatakan rendah. Sedangkan apabila nilai alfa sudah mencapai 0,5 sampai dengan 0,7, maka dikatakan reliabilitas moderat atau sudah cukup. Apabila alfa antara 0,8 sampai 0,9, maka dikatakan reliabilitas dari data penelitian tersebut itu tinggi, sehingga penelitian tersebut dapat diandalkan. Nah, ini merupakan referensi yang saya ambil untuk menyusun PowerPoint ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau apa, bisa langsung disampaikan ke email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video ya.